Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Bumi Literasi. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai PPG Prajabatan 2022. Saya ucapkan selamat kepada 15.268 calon mahasiswa PPG Prajabatan yang sudah lulus tes substantif. Dan semangat bagi teman-teman, ini ada sekitar 10.500 mahasiswa ya yang belum lulus di gelombang yang kedua. Semoga kedepannya akan ada gelombang-gelombang lagi yang dimana teman-teman bisa mempersiapkan lebih matang lagi untuk mengikuti seleksi. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang bagi teman-teman 15.268 ini, saya harap bisa mempersiapkan diri lebih matang karena teman-teman ini tinggal satu langkah lagi untuk fix menjadi mahasiswa PPG Prajabatan 2022. Di sini saya akan membagikan informasi mengenai apa saja sih yang harus dipersiapkan di seleksi wawancara PPG Prajabatan 2022, dan saya merupakan mahasiswa gelombang yang pertama ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membagikan pengalaman atau mengingat-ingat pengalaman yang telah saya lakukan di periode atau gelombang sebelumnya. Nah teman-teman, menurut saya seleksi wawancara PPG Prajabatan 2022 ini untuk mengetahui seberapa besar motivasi teman-teman menjadi calon guru profesional, dan tentunya untuk mengetahui apakah teman-teman ini jujur, berintegritas atau tidak. Karena yang ditanyakan pada seleksi wawancara adalah seputar IC yang teman-teman buat. Jadi kalau teman-teman masih ingat, seputar IC yang teman-teman jawab itu nanti juga akan ditanyakan kembali oleh asesor di seleksi wawancara PPG Prajabatan 2022 ini. Tipsnya adalah seharusnya teman-teman menjawab pertanyaan pada seleksi wawancara itu sesuai dengan apa yang teman-teman tulis di IC yang sebelumnya kalian isi. Di video kali ini saya akan membantu teman-teman untuk mengingat kembali soal-soal IC yang telah teman-teman buat dan bagaimana sih cara menjawabnya, atau sebenarnya yang harus dijawab itu seperti apa. Kurang lebih terdapat poin A, bagian A sampai bagian G ya, berarti A, B, C, D, E, F, G, 7 bagian. 7 bagian yang harus teman-teman jawab. Nah, 7 bagian ini akan saling ditanyakan oleh asesor secara bergantian. Kalau saya dulu, asesor yang pertama, asesor itu dosen ya teman-teman. Dosen yang pertama itu menanyakan bagian A sampai bagian D, dan bagian E sampai G itu diteruskan oleh dosen yang kedua. Seperti itu teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membagi menjadi 2 video teman-teman, karena kalau satu video nanti akan terlalu panjang dan teman-teman capek untuk menyimaknya. Nanti akan saya bagi menjadi part 1 dan part kedua. Partnya 1 yang pertama adalah membahas bagian A. Pada bagian A ini ditujukan untuk mengetahui apa sih sebenarnya motivasi teman-teman menjadi guru, dan bagaimana cara teman-teman mewujudkan motivasi tersebut. Nanti akan ada beberapa pertanyaan pecahan ya, tapi tidak ditanyakan secara struktur oleh dosen, dan itu nanti ada kemungkinan pertanyaannya itu mengalir ya teman-teman. Nah yang bagian A itu yang pertama, kalau saya tidak lupa, itu mengenai tantangan apa yang teman-teman hadapi dalam mewujudkan motivasi tersebut. Jadi teman-teman harus menjawab pertanyaan pertama dulu nih. Motivasi teman-teman menjadi guru itu apa dan bagaimana cara mewujudkannya. Kalau saya dulu menjawabnya, motivasi saya adalah karena melihat bahwa di Indonesia ini kekurangan guru, terutama kekurangan guru muda. Nah, itu poin yang saya jawab dan bagaimana cara mewujudkannya. Kemudian saya menjawab dengan mengikuti perkuliahan di kependidikan, kemudian melanjutkan studi lanjut, dan intinya berkecimpung di dunia pendidikan selama berkuliah. Kemudian tantangan terhadap motivasi. Tantangannya apa teman-teman ketika memiliki motivasi seperti itu? Nah, kalau saya dulu menjawab, tantangannya itu adalah karena di masyarakat itu, khususnya masyarakat di sekitar daerah saya ya, yang menganggap bahwa kuliah di kependidikan itu masa depannya
bukan suram ya, tapi masa depannya sulit untuk kaya, lama untuk kaya. Ini kan realistis ya teman-teman. Saya mengungkapkannya di sini berdasarkan pengalaman saya. Ini saya juga utarakan itu kepada asesor. Kemudian ada pertanyaan mengenai apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru. Ya jelas, karena di sini kelebihan kita sebagai anak muda tentunya memiliki pengetahuan mengenai teknologi yang lebih cepat belajar terhadap perkembangan teknologi, kemudian lebih cepat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan seperti itu. Yang ketiga ini mengenai bagaimana hasilnya. Ini hasil apa teman-teman? Hasil terhadap mengatasi tantangan motivasi tadi teman-teman. Jadi hasilnya adalah dengan misalnya kuliah sungguh-sungguh sehingga bisa lulus S1 tepat waktu, kemudian bisa mempelajari teknologi dan lain-lain. Intinya di pertanyaan bagian A ini adalah mengenai refleksi diri teman-teman. Kemudian setelah teman-teman mengetahui siapa diri teman-teman, itu menganalisa tantangan yang ada dan bagaimana teman-teman menghadapi tantangan tersebut. Kemudian setelah menghadapi tantangan itu bagaimana hasil yang teman peroleh ketika menghadapi tantangan yang ada. Berikutnya ya, di pertanyaan bagian yang B atau bagian yang kedua ini mengenai bagaimana cara teman-teman mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Mengapa teman-teman merasa perlu meningkatkan atau mengembangkan area tersebut? Nah, ini menyangkut atau menyoal tentang aspek sosial, emosional, spiritual, dan lain-lain. Intinya untuk menguji apakah teman-teman ini peka di lingkungan sekitar atau tidak. Nah, di sini nanti juga akan lama ya teman-teman dikupas oleh dosen, karena ada sekitar 4 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana cara Anda mengidentifikasi dan mengembangkan potensi suatu daerah? Atau mengapa teman-teman perlu mengembangkan daerah tersebut? Begitu. Kalau saya dulu, karena saya aslinya dari Blora ya. Blora itu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Di Blora itu keadaannya menurut saya masih di bawah standar ya pendidikannya. Jadi mengidentifikasinya adalah dengan kita mengetahui bagaimana keadaan lingkungan sekitar kita ya peka terhadap lingkungannya. Nah, kalau mengapa kita perlu mengembangkan daerah kita? Ya agar tidak tertinggal tentunya, karena kita mahasiswa merupakan agen perubahan ya. Lulusan S1 itu menjadi agen perubahan yang dapat membawa ke hal yang lebih baik seperti itu. Kemudian bagaimana cara teman-teman mengembangkan diri di suatu daerah mungkin ya. Kalau saya dulu menjawabnya, mengembangkan diri itu yang pertama satu adalah merefleksi atau mengintrospeksi diri. Yang penting teman-teman sadar diri atau introspeksi diri ya. Setelah itu juga meminta pendapat dari seorang teman atau orang lain, kemudian memperhatikan apa yang dikatakan orang lain. Jadi kita di sini selayaknya manusia pada umumnya lah ya. Satu, bisa merdeka di diri sendiri dan bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Tidak individualis, juga tidak terlalu tidak sadar diri. Menyeimbang antara aspek sosial, emosional, dan spiritual. Pada bagian B ini juga nanti sepertinya juga ditanyakan mengenai tindakan apa yang teman-teman lakukan untuk mengembangkan diri. Adakah cara-cara di luar kebiasaan atau berbeda dengan apa yang Anda lakukan dalam proses pengembangan? Ini disuruh memberikan contoh yang spesifik. Misalnya nih, cara pengembangan diri yang pertama adalah open-minded terhadap saran atau kritik orang lain. Kemudian jangan atau membuang pikiran-pikiran negatif dan selalu berpikiran positif. Berani mencoba hal baru dan optimis. Kemudian mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop dan banyak belajar dari apapun itu. Kemudian masih di bagian B ini juga nanti akan ditanyakan tantangan apa yang teman-teman alami, kemudian cara mengatasi tantangan tersebut. Kalau saya dulu menjawabnya gini teman-teman, tantangan saya ketika mengembangkan diri di suatu daerah
itu kurang optimis misalnya, karena kita juga menyadari ya di masyarakat itu kalau seumuran kita, saya sih umurnya masih 23 ya, umur 23, kemudian anak rantau dan kembali ke daerahnya sendiri itu bakal ada stigma juga, stigma berbeda dari orang-orang kaum tua ya teman-teman, saya mengatakannya bahasanya demikian, karena bisa dianggap remeh dan sebagainya. Jadi itu merupakan bagian yang menjadikan kurang optimis, tapi sejujurnya ini merupakan sebuah anggapan kita sendiri ya. Jadi kalau kita menjawab itu sebisa mungkin jangan menjawab pertanyaan yang benar-benar menyalahkan kita atau menyalahkan orang lain. Jadi seharusnya itu menjawab yang apa adanya, tapi ada solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi, bahwa itu merupakan hal yang bisa kita atasi oleh diri kita sendiri. Artinya ketika tadi misalnya kita menjawab bahwa diri saya kurang optimis, kemudian kita juga menawarkan solusi atas kurang optimisan itu, seperti misalnya melakukan pendekatan dengan masyarakat lebih intens sehingga rasa insecure kita itu perlahan mulai menghilang. Begitu. Seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bahwa ketika kita sudah merefleksikan diri, kemudian mengetahui tantangannya, kemudian membuat solusi atau alternatif solusi, kemudian ada hasilnya seperti apa. Nah, tadi masih yang tadi ya, ketika tantangannya adalah kita kurang optimis, kemudian solusinya kita terus mencoba, hasilnya bagaimana teman-teman? Hasilnya bisa kita katakan bahwa sekarang saya menjadi pribadi yang lebih optimis, kemudian lebih berani untuk menunjukkan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Poin dari pertanyaan semuanya di seleksi wawancara ini adalah mengenai refleksi diri. Kita tahu tantangannya seperti apa, kemudian kita bisa atau mampu membuat solusi atas tantangan tersebut, kemudian hasilnya bagaimana. Ini nanti ke depan juga akan seperti ini teman-teman pertanyaannya, dan juga, kuliahnya juga demikian nanti. Dimulai dari kalau kurikulum merdeka itu, merdeka nanti teman-teman juga nanti akan saya bahas di video berikutnya ya. Itu M-nya itu mulai dari diri sendiri, artinya kita mampu merefleksi materi, kemudian sampai A, MERDEKA, A-nya itu aksi nyata. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian yang C. Di bagian C ini adalah pertanyaan mengenai sikap ya teman-teman. Pertanyaan ini juga agak menjebak ya. Terkadang teman-teman diminta untuk melakukan sesuatu yang menurut teman-teman itu tidak sesuai dengan nilai, etika, pedoman kerja, atau apapun itu, aturan yang berlaku di masyarakat seperti itu. Nah, teman-teman disuruh menceritakan secara detail, kemudian mengapa teman-teman melakukan itu dan bagaimana hasilnya. Kalau saya dulu, nah ini di sini sebenarnya teman-teman harus menjawab apa adanya ya, dengan kejujuran ya. Kalau nggak pernah ya katakan nggak pernah gitu. Jadi pertanyaan yang berikutnya kan nggak bisa dijawab. Kalau pernah ya katakanlah saja pernah, tidak sengaja melakukan seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengapa bertindak demikian dan bagaimana hasilnya juga diceritakan. Ya ini lebih ke politis ya teman-teman, karena seperti kasusnya Verdi Sambo kan kita juga nggak tahu ya itu disuruh atau bagaimana. Itu kan kalau tidak melakukan itu nanti akan hilang gitu kan ya. Poinnya di sini teman-teman menjawab dengan jujur, pernah atau tidak pernah. Kalau pernah diceritakan, kalau nggak pernah ya dikatakan nggak pernah gitu ya. Kemudian di bagian D ini mengenai bekerja dalam keberagaman. Ini teman-teman disuruh menceritakan secara spesifik situasi pengalaman kerja teman-teman atau pengalaman di mana saja yang intinya itu bekerja sama dengan orang lain yang memiliki keberagaman atau perbedaan seperti beda budaya atau berbeda cara pandang, latar belakang pendidikan, cara berpikir dan lain-lain. Nah ini bisa teman-teman ambil pengalaman 2-3 tahun terakhir ya, bisa di lingkungan kerja kalau teman-teman sudah menjadi pekerja, atau di lingkungan perkuliahan dulu, atau di organisasi masyarakat atau sebagainya. Yang penting ada ceritanya.
Kalau saya dulu karena saya pernah mengajar ya, jadi saya menceritakan ketika saya bekerja di sekolahan. Karena saya ini masih muda ya, dan rata-rata itu sekolah tempat saya bekerja itu sudah berusia lanjut, kemudian ada perbedaan atau keberagaman di situ saya ceritakan secara detail, kemudian bagaimana langkahnya dan bagaimana hasilnya. Begitu teman-teman. Jadi intinya tadi teman-teman mampu merefleksikan diri, kemudian mampu mengatasi masalah yang ada, kemudian hasilnya bagaimana diceritakan semuanya. Ya, kalau secara normatif ya, jawabnya harusnya pernah dalam situasi keberagaman demikian. Diceritakan itu detailnya seperti apa, kemudian langkahnya bagaimana. Seharusnya langkahnya yang benar adalah akan timbul jawaban saling menghormati, kemudian menghargai perbedaan, kemudian tidak memaksakan pendapat kehendak, kemudian tidak memaksakan keputusan yang ada, dan lain-lain. Misalnya ada nih yang bersih tegang, bagaimana cara mendamaikannya, itu diceritakan semua. Yang jelas jangan sampai jawaban ini menjerumuskan teman-teman atau menguak sisi negatif teman-teman. Begitu ya. Nah, untuk video berikutnya akan ada di video part yang kedua, karena masih ada bagian E, F, dan G yang tentunya juga penting. Oke, silakan disimak teman-teman di video yang berikutnya. Semoga teman-teman sukses dalam seleksi wawancara PBG Prajabatan 2022. Salam sehat untuk semuanya.